Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Surya Putri Wijaya dengan NIM G00233016 dari kelompok B5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi untuk laporan anatomi, blok neuroendokrin, dan indera khusus. Yang pertama ada area Brodmann. Area Brodmann 1, 2, dan 3 itu korteks somatosensori primer yang berada pada gyrus pos sentral yang bertanggung jawab untuk memproses sensasi somatik. Yang kedua ada area Brodmann 4, itu korteks motorik primer, itu di gyrus presentral itu terlibat dalam pelaksanaan gerakan. Yang selanjutnya ada area Brodmann 5, itu korteks asosiasi somatosensori, itu lobulus parietal superior, itu area untuk masukan sensorik. Yang selanjutnya ada area Brodmann 6, itu korteks premotor dan korteks motor tambahan, itu membantu mengontrol dan merencanakan gerakan. Yang selanjutnya ada area Brodmann 7, itu korteks asosiasi somatosensori, area untuk masukan sensorik. Selanjutnya ada area Brodmann 8, bidang mata bagian depan, itu berperan dalam kontrol perhatian visual dan gerakan mata. Selanjutnya ada area Brodmann 9, itu korteks prefrontal dorsolateral, itu terlibat dalam fungsi kognitif seperti memori kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif. Selanjutnya area Brodmann 10, itu korteks prefrontal anterior, itu berfungsi untuk kognitif yang lebih tinggi seperti manajemen tugas dan perencanaan. Ada area 11 dan 12, itu area orbitofrontal, itu menerima informasi tentang penglihatan suatu objek serta nilai imbalan rasa. Ada 13 dan 16, itu korteks insular, itu pemrosesan sensorik, pengambilan keputusan, dan kontrol motorik. Selanjutnya ada 17, itu korteks visual primer, itu atau V1, itu menafsirkan dan memproses informasi visual yang diterima dari mata. Selanjutnya ada 18, itu korteks visual sekunder atau V2, itu menerima informasi visual untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada area 19, itu korteks visual asosiatif, itu V3, V4, dan V5, pemrosesan informasi visual yang kompleks. Selanjutnya ada 20, area 20, itu gyrus temporal inferior, itu memproses informasi visual di bidang penglihatan dan terlibat dengan memori. Selanjutnya ada area 21, itu gyrus temporal tengah, itu pemrosesan memori semantik, persepsi visual, dan pemrosesan bahasa. Selanjutnya ada area Brodmann 22, itu gyrus temporal superior, itu termasuk area Wernicke, penting untuk proses suara dan memahami ucapan. Ada area 23, 24, 28 hingga 33. Cingulate gyrus, itu bagian dari sistem limbik yang terlibat dalam pemrosesan emosi dan pengaturan perilaku. Selanjutnya ada area Brodmann 25, area subgenual, area limbik yang kaya akan transporter serotonin yang bekerja dengan area lain dari sistem limbik. Terus ada area 26, itu bagian ekstosplenial dari wilayah retrosplenial korteks cerebral terkait dengan pembelajaran motorik. Area Brodmann 27, korteks piriform, itu berhubungan dengan indera penciuman. Area Brodmann 29, itu korteks cingulat retrosplenal, itu berhubungan dengan memori episodik. Terus area Brodmann 30, itu bagian dari korteks cingulat, itu antarmuka antara regulasi emosi, penginderaan, dan tindakan. Lanjutnya ada area Brodmann 31, korteks cingulat posterior dorsal, itu simpul pusat dari jaringan mode default atau DMN, sekumpulan struktur otak dengan asosiasi kuat untuk aktivitas selama banyak tugas kognitif. Selanjutnya ada area Brodmann 32, korteks cingulat anterior dorsal, itu memproses deteksi dan penilaian proses sosialisasi. Dan area 34, korteks entorhinal dorsal, itu terlibat dalam memori kerja. Ada area 35 D6, 36, korteks entorhinal dorsal terlibat dalam memori kerja. Area 37, fusiform gyrus, itu terlibat dalam pemrosesan visual tingkat tinggi. Area 38, kutub temporal, itu area visualisasi tingkat tinggi yang terlibat dalam kognisi visual, pengenalan wajah, dan memori visual. Ada area 39, angular
angular gyrus terkait dengan pemrosesan bahasa dan angka. Kognisi spesial, pengambilan memori dan perhatian. Area 40, gyrus supramarginal itu berperan dalam pemrosesan fonologis dan respon emosional. Ada area 41 dan 42, korteks pendengaran primer. Itu stasiun penyampai informasi pendengaran pertama di korteks. Ada area 43, korteks pengecapan primer, bertanggung jawab atas persepsi rasa. Dan ada area 44, bagian dari area Broca berhubungan dengan produksi ucapan dan artikulasi. Ada area 45, bagian dari area Broca juga, itu sama juga. Tapi bagian dari itu ada gyrus frontal inferior juga. Terus ada area 46, korteks prefrontal dorsolateral, itu terlibat dalam fungsi kognitif seperti memori kerja, perhatian, dan fungsi eksekutif. Ada area 47, pars orbitalis, bagian dari gyrus frontal inferior, berperan dalam pemrosesan bahasa. Terus ada area Brodmann 48, area retrosubikular, itu pemrosesan emosi, pengkodean, dan navigasi. Dan area terakhir ada area 52, area parainsular, yang berhubungan dengan perhatian dan pemrosesan arti penting. Selanjutnya adalah traktus piramidalis, itu saluran materi putih menurun terutama berkaitan dengan fungsi motorik yang membentang dari korteks motorik hingga bersinaps dengan neuron motorik sumsum tulang belakang di tanduk anterior. Sekelompok neuron piramidal menciptakan jaringan serat padat yang berjalan melalui otak, sepanjang batang otak, dan ke sumsum tulang belakang. Begitu sampai di sumsum tulang belakang, neuron motorik bawah terhubung dengan saraf yang mempersyarafi otot-otot di seluruh tubuh. Nama mereka dari piramida medular, medula oblongata yang mereka lewati, merupakan bagian penting dari sistem saraf pusat dan bertanggung jawab atas gerakan sukarela yang dilakukan oleh tubuh. Ketika gerakan sukarela dilakukan, sinyal diteruskan dari neuron ke neuron di sepanjang saluran piramidal hingga mencapai saraf yang diinginkan. Penularan ini terjadi dalam sepersekian detik, sehingga orang dapat merespon dengan cara yang terasa seketika. Tingkat kendali yang tersedia melalui saluran piramidal sangat tepat dan sangat rinci. Mungkin orang melakukan segalanya mulai dari mengendalikan pergerakan tangan selama operasi otak hingga lari maraton. Secara fungsional, saluran piramidal dapat dibagi menjadi dua. Ada saluran kortikospinal memasuk otot-otot tubuh dan saluran kortikobulbar mempersyarafi otot-otot kepala dan leher. Terus saja ada traktus ekstrapiramidalis, itu berasal dari batang otak membawa serabut motorik ke sumsum tulang belakang. Mereka bertanggung jawab atas kontrol otot yang tidak disadari, refleksif atau responsif, misalnya tonus otot, keseimbangan, postur, dan penggerak. Saluran retikulospinal adalah salah satu saluran ekstrapiramidal yang paling penting untuk mengendalikan aktivitas neuron motorik bawah. Secara khusus, EPS ini menyediakan penyesuaian nada postural, persiapan sikap tonik, predisposisi terhadap gerakan involunter, melakukan gerakan-gerakan menjadikan gerakan volunter lebih natural dan benar. Selanjutnya ada kontrol modifikasi otomatis nada dan gerakan. Ada penghambatan gerakan tak sadar yang terutama terlihat pada penyakit ekstrapiramidalis. Secara fungsional, EWT ini dapat dibagi menjadi 4, saluran vestibulospinal dan retikulospinal. Terus ada saluran rubospinal dan tekstospinal. Selanjutnya ada ensefalon. Ensefalon itu terdiri dari 4 wilayah utama. Dari atas ke bawah, otak membentuk sebagian besar ensefalon, beratnya sekitar 1,35 kg. Otak dibagi menjadi dua belahan, kiri dan kanan, oleh membran vertikal yang disebut flux cerebri. Belahan ini terhubung pada tingkat korpus callosum yang memungkinkan belahan tersebut bertukar informasi. Setiap belahan bumi dibagi menjadi 4 lobus: lobus frontals, lobus parietals, lobus temporalis, dan lobus occipital. Lobus ini diberi nama berdasarkan tulang tengkorak di mana mereka berada. Ada subdivisi permukaan kelima yang tidak terlihat, yaitu lobus insular. Lobus ini terletak di dalam otak dan ditutupi oleh lobus parietal, frontal, dan temporal. Otak terlibat dalam sejumlah
besar fungsi, termasuk pemrosesan informasi sensorik dari reseptor sensorik, serta produksi gerakan sukarela. Itu juga merupakan pusat kepribadian, kecerdasan, kesadaran, dan fungsi kognitif. Bagian lain dari ensefalon adalah diensefalon, yang terletak di dalam otak, di atas batang otak. Diensefalon terdiri dari 3 subwilayah, ada talamus, hipotalamus, dan epitalamus. Diensefalon terlibat dalam transmisi informasi sensorik di korteks cerebral, otak yang berisi miliaran neuron, serta lapisan otak yang berisi miliaran neuron, serta dalam perencanaan dan pengaturan gerakan sukarela, emosi, memori, dan kognisi, serta sekresi hormon termasuk melatonin. Selanjutnya ada otak kecil. Itu struktur indah seperti pohon, terletak di bagian belakang batang otak, di bawah otak. Meskipun masanya hanya 10% dari massa otak, ia mengandung hampir setengah dari seluruh neuron di ensefalon. Selanjutnya ada batang otak, juga merupakan bagian dari ensefalon. Ini adalah perpanjangan dari susun tulang belakang. Itu dibagi menjadi 3 wilayah, ada medulla, pons, dan otak tengah. Batang otak berfungsi sebagai penyampaian banyak impuls saraf antara berbagai bagian SSP. Di wilayah inilah beberapa tindakan tubuh manusia yang tidak disengaja diatur, seperti pernafasan dan detak jantung. Ensefalon berisi 4 ventrikel, yang di dalamnya bersirkulasi cairan yang disebut cairan cerebrospinal. 2 ventrikel lateral terletak di masing-masing belahan otak. Cairan cerebrospinal diproduksi di dalam ventrikel. Ventrikel ketiga terletak di atas hipotalamus, di antara 2 talami, kanan dan kiri. Ventrikel keempat terletak di antara otak kecil dan batang otak. Ventrikel lateral dan ventrikel ketiga berkomunikasi melalui struktur kecil yang disebut foramina interventrikular. Ventrikel ketiga dan keempat dihubungkan oleh saluran air cerebral. Selanjutnya adalah medulla spinalis. Jadi pembesaran pada medulla spinalis itu ada 2. Intermesentia cervicalis itu C3 sampai T2, pembesaran klimaks di C6, dan intermesentia lumbalis itu T10 sampai L2, pembesaran klimaks di T12. Conus medullaris, ujung inferior dari medulla spinalis yang membentuk kerucut, dan cauda aquina itu struktur buntut pada radicus lumbalis ad sacralis. Itu ada yang selanjutnya ada struktur eksterna, ada visura mediana anterior, sulcus mediana posterior, sulcus anterior lateralis, itu tempat keluarnya radix anterior atau afferent atau radix motorik. Selanjutnya ada sulcus posterior lateralis, itu tempat keluarnya radix posterior. Struktur interna medulla spinalis itu ada substansi alba, itu warnanya putih karena isinya adalah serabut syaraf yang tersembunyi mielin. Substansi alba akan dibagi menjadi bagian funiculus anterior, funiculus lateral, dan posterior. Substansi grisia itu warnanya abu-abu karena didominasi oleh badan sel saraf. Di tengahnya terdapat kanalis centralis yang nantinya akan terisi LCS hingga ventriculus terminal. Plexus medulla spinalis. Yang pertama di plexus cervicalis itu dibentuk oleh racmus primari ventralis, nervus cervicalis 1 sampai 5. Terus ada plexus brachialis dibentuk oleh nervus cervicalis 5, 6, 7, 8 et nervus thoracalis 1. Plexus lumbosacralis ada plexus lumbalis itu nervus lumbalis 1 sampai 5. Plexus sacralis itu nervus sacralis 1 sampai 4, dan plexus coccygeus itu nervus sacralis 4 sampai 5 et nervus coccygeus. Dan vaskularisasi dari medulla spinalis itu ada anterior spinal artery sama vertebra artery sama, tapi yang penting anterior, yang utama itu anterior spinal artery. Yang selanjutnya ada anatomi nervus cranial dan tempat keluarnya. Yang pertama nervus olfactorius, nervus 1 itu tempat keluarnya bulbus olfactorius. Terus ada nervus opticus, itu keluarnya itu chiasma opticum. Terus ada nervus oculomotorius, itu fossa interpendicularis. Terus ada nervus 4 atau trochlearis, itu tempat keluarnya caudal colliculus inferior. Terus selanjutnya ada nervus trigeminus atau nervus 5 itu brachium pontis. Terus ada nervus 6 itu nervus
communicans itu sulcus bulbopontinus, selanjutnya ada nervus facialis, nervus 7 itu partikularnya angulus cerebellopontinus, terus ada nervus 8 nervus vestibulocochlearis itu angulus juga, terus ada nervus 9 itu glossopharyngeus itu partikularnya di sulcus posterolaterales, di nervus vagus ada nervus 10 itu juga sama, nervus accessorius itu juga sama, atau nervus 11, terus ada nervus 12 itu nervus hypoglosssus juga di anterolaterales. Sulcus anterolaterales. Anatomi circulus arteriosus Wielisi itu ada arteri carotis interna anterior bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Dua arteri vertebralis posterior bersatu menjadi arteri basilaris, memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Dua arteri cerebri anterior dihubungkan oleh arteri communicans anterior, arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Selanjutnya adalah jarum penglihatan merupakan proses kompleks yang dimulai dari perjalanan cahaya melalui berbagai struktur mata dan akhirnya diolah oleh otak. Berikut ada penjelasan tentang perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Pertama ada kornea. Cahaya yang pertama kali masuki mata melalui kornea, yang merupakan lapisan transparan bagian depan mata. Kornea memiliki daya refraksi terbesar di antara media refraktor lainnya dan membantu memfokuskan cahaya. Terus selanjutnya ke aqueous humor. Setelah melewati kornea, cahaya masuk ke ruang anterior yang diisi oleh cairan bening yang disebut aqueous humor. Cairan ini membantu memelihara tekanan intraokular dan memberikan proteksi bagian depan mata. Selanjutnya langsung ke lensa. Cahaya kemudian melewati lensa yang berada di belakang iris. Lensa bersifat elastis yang dapat mengubah bentuknya untuk membantu memfokuskan cahaya pada retina. Suatu proses yang dikenal sebagai akomodasi. Selanjutnya ke vitreous humor. Setelah melewati lensa, cahaya bergerak melalui vitreous humor, cairan seperti gel yang mengisi ruang di antara lensa dan retina. Vitreous humor membantu menjaga bentuk mata dan memastikan jalur cahaya tetap jelas. Selanjutnya ke retina. Cahaya akhirnya mencapai retina, lapisan tipis di jaringan saraf di bagian belakang mata. Retina mengandung sel-sel fotoreseptor. Dan selanjutnya ke sel ganglion retina. Sinyal listrik yang dihasilkan oleh fotoreseptor diteruskan ke sel-sel bapular dan kemudian ke sel ganglion di retina. Akson dari sel ganglion ini berkumpul untuk membentuk saraf optik. Selanjutnya ke saraf optik. Saraf optik membawa sinyal listrik dari retina ke otak. Di prosesnya yang disebut dengan kiasma optik. Sebagian serat saraf optik dari setiap mata berpotongan. Serat dari sisi nasal retina berpotongan ke sisi otak yang berlawanan, sedangkan serat dari sisi temporal retina tetap berada di sisi yang sama. Terus selanjutnya ke traktus optik. Setelah kiasma optik, yang ini melanjutkan perjalanan melalui traktus optik menuju ke nukleus geniculatum lateralis di talamus. LGN ini di talamus. Sinyal dari saraf optik diproses menuju di LGN sebelum diteruskan ke korteks visual. Terus selanjutnya ada radiasi optik, terus ada korteks visual primer ada V1, dan melalui jalur penglihatan ini cahaya yang masuk ke mata diubah menjadi sinyal listrik dan diproses oleh otak untuk menghasilkan persepsi visual yang bukan kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Otot apa saja yang menggerakkan mata? Mata memiliki 6 otot ekstraokular yang bertanggung jawab untuk menggerakkan obyek mata. Yang pertama ada otot rectus superior, itu musculus rectus superior, terus terletaknya di bagian atas mata, menggerakkan bola mata ke atas, juga sedikit ke dalam dan berputar ke dalam. Terus ada otot musculus rectus inferior, terletak di bagian bawah mata, menggerakkan bola mata ke bawah, juga sedikit ke dalam dan putar keluar. Terus ini ada musculus rectus medialis, terletak di bagian medial mata, menggerakkan bola mata ke dalam. Terus ada otot rectus lateral, itu terletak di bagian lateral mata, menggerakkan bola mata keluar. Terus ada otot obliquus superior, itu berasal dari bagian atas dan dalam orbit, kemudian bergerak melewati troklea dan menempel bagian atas dan belakang bola mata, menggerakkan bola mata ke bawah dan keluar, juga berputar ke dalam. Selanjutnya ada musculus obliquus inferior, dia berasal dari bagian anterior dan medial orbit dan bergerak ke belakang dan luar untuk menempel di bagian bawah dan belakang bola mata, menggerakkan bola mata ke atas dan keluar.
Selanjutnya perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis. Yang pertama simpatis ini simpatis terlibat dalam respon melawan atau lari, yang parasimpatis terlibat dalam menjaga hemostasis dan juga melakukan istirahat dan mencerna respon. Sistem simpatik mempersiapkan tubuh menghadapi potensi bahaya. Kalau parasimpatis itu bertujuan untuk membawa tubuh pada keadaan tenang. Terus sistem simpatis memiliki jalur neuron yang lebih pendek sehingga waktu responnya lebih cepat. Kalau yang parasimpatis sebaliknya. Selanjutnya detak jantung parasimpatis itu meningkat, otot tegang. Kalau parasimpatis itu mengurangi detak jantung, jadi otot rileks. Terus pupil melebar untuk membiarkan lebih banyak cahaya masuk, itu simpatis. Itu kalau parasimpatis itu mulutnya berkontraksi. Terus ada sekresi air liur terhambat, itu parasimpatis. Kalau parasimpatis itu sekresi air meningkat dan pencernaan meningkat. Terus yang terakhir ada kalau simpatis itu dalam situasi lawan dan lari, adrenalin dilepaskan oleh kelenjar adrenal, lebih banyak glikogen diubah menjadi glukosa, dan parasimpatis itu tidak ada fungsi seperti itu dalam situasi lawan atau lari. Modalitas saraf kranial. Yang pertama saraf olfatoris itu modalitasnya sensorik. Terus kalau optikus itu juga sensorik, saraf kedua juga sensorik. Terus kalau saraf ketiga okulomotor itu motorik, saraf keempat trokleal itu motorik juga. Terus kalau saraf trigeminal kelima itu campuran sensorik dan motorik. Terus saraf abducens itu keenam itu motorik. Terus facialis itu modalisnya campuran sensorik dan motorik. Terus ada saraf vestibulococlear itu sensorik 8, saraf ke-9 glossopharyngeus itu campuran sensorik dan motorik. Terus selanjutnya ada saraf vagus itu campuran juga sensorik dan motorik. Ada saraf accessorius itu motorik. Kalau saraf hipoglossus itu ke-12 itu motorik juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.